Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mau mampir di Sinau Bonsai Channel. Semoga teman-teman tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Oke, untuk hari ini saya akan memproses satu bahan sancang ya. Sancang ini merupakan sancang pertama saya ya. Saya kasih nama Special One karena ini merupakan sancang pertama yang terlalu banyak drama ya. Beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan pecah akar, terus pemilihan cabang dan pemotongan untuk beberapa cabangnya ya. Kemudian untuk kali ini kita akan update perkembangan dari sancang ini ya. Langsung saja kita ke bahannya dan kita proses lanjutan. Oke. Oke, jadi seperti ini ya kondisi bahannya setelah kita lakukan pembersihan ya. Dan ini tadi sudah agak saya naikkan sedikit jadi supaya terlihat perakarannya ya. Oke. Sebelum kita lakukan prosesnya, kita perlihatkan dulu kondisi bahan ini sebelum kita lakukan proses. Kita perlihatkan secara keseluruhan ya. Kita putar dulu untuk kameranya.
Oke, jadi seperti ini ya. Ini yang nanti akan kita jadikan tampak depan ya. Kita putar ke kanan. Oke, jadi seperti itu ya secara keseluruhan bahan ini. Kita akan siapkan lagi kameranya untuk kita lakukan proses berikutnya. Oke, setelah tadi kita sudah perlihatkan bahan ini secara menyeluruh ya dari berbagai arah. Kemudian kita akan lakukan pruning dulu ya, karena tunas-tunas barunya sudah terlalu banyak, jadi kita tidak bisa melihat untuk percabangannya ya. Untuk gerak dasarnya juga tidak terlihat karena terlalu rimbunkan tunas-tunas baru ya. Oke, langsung saja kita lakukan pruning dulu ya.
Jadi seperti ini ya bahannya ya. Ini ini saya menjadikan tambahan ini ya. Ini cabang pertama. Cabang pertama kemarin sudah kita lakukan tahap, kita potong kemudian tumbuh ini sebagai terusan cabang utama ya, cabang pertama ya. Ini kita masih los untuk cabang pertamanya ya. Kemudian ini terusannya ini sudah kita lakukan yang sebelah kanan kamera saya jadikan untuk tangan kedua ya. Tangan kedua kita akan cari lagi nanti, soalnya ini kayaknya masih agak terlalu tinggi. Ini tangan keduanya, mungkin bulan depan kita akan lakukan pemotongan kalau besarannya sudah sesuai yang kita harapkan. Kemudian yang sebelah kiri, tunas yang sebelah kiri akan kita jadikan terusan sebagai terusan cabang utama, batang utama ya. Nah, kemarin ada backnya juga belakang sebelah sana. Kemudian tunas ini kita akan lihat nanti pertumbuhannya seperti apa ya. Kemungkinan besar akan kita pakai ya kalau ini nanti kita arahkan ke sini untuk mengisi area yang sebelah sini, biar tidak terlihat kosong ya, biar terisi di
semua sisi ya. Coba kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nah, yang jadi konsen saya sebenarnya di sebelah belakang ya untuk perakarannya, karena perakaran yang untuk depan samping sudah lumayan ya, boleh dikatakan lumayan, tapi untuk yang belakang beberapa bulan yang lalu karena akarnya masih kecil terus kondisinya panas sekali dan tidak maksud saya kurang tebal untuk penutupan medianya, jadi akar tersebut kering dan patah pada akhirnya. Jadi setelah kejadian itu kita lakukan pecah akar di beberapa bagian ya, untuk bagian bawah belakang supaya bisa mengisi kekosongan akar yang patah tadi ya. Langsung saja untuk lebih jelasnya kita geser kameranya supaya tampak lebih jelas ya. Oke, jadi ini tampak belakangnya ya. Saya perjelas dulu untuk kameranya. Oke, jadi ini tampak belakang. Ini yang akan kita jadikan back yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau tampak dari belakang seperti ini ya. Lah, akar yang patah kemarin itu berada di sebelah sini, pas di tengah ini. Terus kita lakukan pemecahan ini, pemecahan akarnya sebelah sini. Kemudian ini pertumbuhannya sudah terlihat bagus, sangat bagus malah. Kemudian pada bulan berikutnya kita lakukan pecah akar yang sebelah sini. Nanti kita akan geser yang sebelah sini, dan yang sebelah sini akan kita geser, jadi ruang kosong yang ditinggalkan yang diakibatkan karena patahnya akar kemarin jadi bisa tertutup ya. Langsung saja kita lakukan prosesnya. Kita lakukan pemecahan akarnya, pangkal akarnya ya, supaya nanti pada saat pemotong pergeseran lebih mudah ya. Oke. Seperti ini. Kemudian kita geser. Setelah kita geser, kita lakukan penahanan untuk sebelah sini ya. Jadi akarnya sudah agak bergeser. Nah, tinggal yang sebelah satunya ya. Ini kemarin sudah kita lakukan pemecahan akarnya dan syukurnya kondisinya bagus ya, tidak ada pembusukan, jadi kita bisa lakukan proses berikutnya. Ini juga sama seperti yang tadi, kita lakukan pemecahan pada pangkal akarnya ya, perlahan saja. Seperti itu, kemudian kita tahan. Agak kita buka perlahan karena rawan patah kalau sancang itu ya.
Ini masih perlu waktu lagi untuk membukanya lagi. Oke, jadi untuk sementara seperti itu ya. Sudah agak menutup. Nanti seiring berjalannya waktu, setelah akar yang ini menutup dengan sempurna bekas lukanya, nanti kita akan pecah lagi supaya bisa mengisi lagi yang sebelah sini ya. Karena ini kita arahkan ya. Seperti biasa, cara saya untuk mengarahkan cabang-cabangnya kita menggunakan tali plastik ya, atau rafia. Kemudian kita kasih pemberat batu atau apapun yang bisa dipakai untuk menahan. Kemudian kita ikat bahannya dan kita arahkan ya. Oke, jadi seperti ini. Untuk cabang yang ini kita arahkan sedikit aja ya, pelan aja, ringan saja ya. Nanti kita lakukan perlahan aja. Jadi sementara cukup seperti ini dulu ya. Seperti ini. Terus ini sebagai terusan. Dan backnya kita buat lebih turun lagi ya, biar tidak terlihat sejajar antara terusan dan backnya ya. Kita lakukan hal yang sama ya, atau kita tahan. Ini saya ada toneser ya yang melengkung gini, bisa kita tahan seperti ini. Kemudian kita lakukan pengikatan sini supaya pertumbuhannya cepat, jadi kita arahkan ujung cabangnya ke atas ya. Kemudian kita ikat ringan saja. Tujuannya cuma untuk menahan supaya posisinya tetap menghadap ke atas ya. Jadi untuk talinya tidak bisa terlalu kencang. Kemudian ini supaya cepat kita arahkan ke atas juga ya, sama.
harus perlahan ya. Untuk pemrosesan bahan bonsai itu kita harus pelan-pelan ya, apalagi ukuran sito atau mame seperti ini ya. Dan ini kita turunkan. Oke, kita geser ke depan lagi kameranya. Setelah kita lakukan pengikatan yang ini, kemudian kita butuh ini agak lebih turun, tangan kedua dan tangan pertamanya juga kita butuh agak lebih turun. Seperti biasa kita kasih pemberat ya. Teknik ini hampir semua bahan saya melakukan teknik ini ya, karena saya itu orangnya pelupa ya, gampang lupa. Jadi kalau menggunakan kawat saya kasihan bahannya ya, sampai kelupaan, malah kasihan bahannya. Ini tinggal yang tangan pertama ya, kita lakukan hal yang sama. Untuk ini tetap kita arahkan ke atas ya. Kita tali ringan aja supaya tidak menghambat ya untuk pertumbuhan dari bahan ini. Oke, kita rapikan.
Jadi seperti ini ya kondisi bahannya setelah kita lakukan pemrosesan ya. Kita akan perlihatkan secara menyeluruh ya. Kita putar lagi kameranya. Kita terlihat ya dari sini. Ini tampak depannya. Kita putar ke kanan. Seperti itu. Kita geser lagi. Kita putar lagi. Jadi seperti ini ya kondisi bahannya. Kalau kita bandingkan dengan korek api, kondisinya bahannya masih segini ya. Oke. Jadi untuk bahan ini kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang mau mampir di channel Sinau Bonsai channel, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan di like jika menyukai video ini, di subscribe jangan lupa, dan di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.